Halo teman-teman semua, di tugas 7 kali ini kita akan membahas tentang mobile computing, SAS, dan juga IaaS. Apa sih mobile computing, SAS maupun IaaS itu? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alsina Arsfari dengan NIM 56202017 dari D3 Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana. Kita langsung masuk ke topik yang pertama, yaitu mobile computing. Apa sih mobile computing itu? Nah, mobile computing ini adalah seperangkat benda atau teknologi yang memiliki teknologi canggih yang sering disebut sebagai mobile computer atau portable computer dan mampu melakukan komunikasi dengan jaringan tanpa kabel atau nirkabel, walaupun user atau pengguna dari alat tersebut sedang melakukan perpindahan. Tapi, mobile computing ini tidak sama dengan wireless computing. Nah, jenis mobile computing ini ada 3. Yang pertama laptop, kemudian PDA, dan smartphone. PDA itu singkatan dari Personal Digital Assistant. Kemudian cara kerja mobile computing. Jadi cara kerja mobile computing itu seperti infrastruktur mobile computing secara kontinu menganalisa permintaan terhadap sumber daya dan mengatur supply untuk disesuaikan terhadap permintaan tersebut, di mana data disimpan atau komputer mana yang memproses permintaan tidak perlu dipikirkan. Contohnya kayak arus listrik, untuk memanfaatkannya, tempat pembangkit atau bagaimana proses pengkabelan jaringan listrik tidak perlu diketahui. Kemudian contoh penerapan mobile computing. Di sini ada beberapa contoh penerapannya, di antara lain ada kendaraan. Ini untuk pemantauan dan koordinasi, yaitu GPS. Nah, kemudian yang kedua, ada peralatan emergency. Ini untuk akses ke dunia luar. Yang ketiga, akses web dalam keadaan bergerak. Yang keempat, location aware service. Yang kelima, information service. Yang keenam, disconnect operation atau mobile agent. Dan yang terakhir, entertainment atau network game group. Kita masuk ke topik yang kedua, yaitu SaaS atau Software as a Service. Apa sih itu Software as a Service? Nah, Software as a Service ini atau yang sering disingkat SaaS adalah perangkat lunak yang bisa digunakan dan diakses melalui internet tanpa harus melakukan pembelian program atau sistem, serta perangkat keras. Karena berada pada server dengan basis cloud, kita tidak perlu mengunduh perangkat lunak jika ingin menggunakannya atau melakukan pembaharuan sistem. Nah, cara kerja SaaS itu seperti ini. Para pengguna dapat menjalankan aplikasi tanpa harus mengetahui dan mengurus data-data yang ada. Nah, cara kerja dari SaaS ini hampir sama dengan sebuah bank. Hal tersebut dikarenakan sebuah bank dapat menjaga dan melindungi privasi dari para nasabahnya atau para penggunanya. Begitu juga dengan software as service atau SaaS ini. Nah, keuntungan dari menggunakan SaaS ini antara lain, yang pertama, biaya awal rendah. Kemudian yang kedua, sederhana dan mudah digunakan, namun sangat bermanfaat. Yang ketiga, mudah diintegrasikan dan dikolaborasikan. Dan yang terakhir, kebebasan dalam memilih. Nah, ini contoh penerapan SaaS. Ini yang diterapkan pada beberapa startup Indonesia yang menggunakan aplikasi SaaS. Yang pertama ada Jubelio. Nah, ini aplikasi layanan manajemen pesanan pembeli dari berbagai situs marketplace. Yang kedua ada Gawean. Nah, ini aplikasi untuk portal lowongan kerja. Yang ketiga ada akuntansi online. Jadi, layanan ini merupakan layanan sistem akuntansi virtual. Yang keempat ada Gajian. Ini aplikasi layanan yang menyajikan pengelolaan sumber daya manusia. Nah, kemudian selanjutnya ada Mail2Go. Ini fungsinya untuk memasarkan produk. Kemudian yang terakhir ada Quintal. Ini aplikasi layanan penunjang kebutuhan administratif sekolah. Kita masuk topik ketiga, yaitu IaaS atau Infrastructure as a Service. Apa itu IaaS? IaaS atau Infrastructure as a Service menurut bahasa Indonesia adalah sebuah
layanan infrastruktur dengan komputasi awan. Dalam arti lainnya, IaaS ini adalah layanan komputasi awan yang umumnya berupa satu paket perangkat hardware komputer yang berupa virtualisasi. Bersama dengan jaringan internet, bandwidth, dukungan alamat IP, keseimbangan beban, jaminan online secara real-time, atau terus-menerus koneksi ke internet, dan keamanan dalam ruang lingkup satu unit layanan IaaS. Nah, cara kerja IaaS itu kurang lebih seperti ini. Cara kerja dari IaaS seperti komputer biasa, hanya saja kita tidak dapat melihat secara fisik nih. Nah, hanya bisa mengoperasikannya lewat layanan pengendali yang disediakan oleh perusahaan penyedia. Nah, ketika kita pertama kali menyewa, maka yang kita lihat hanya menu yang menampilkan spesifikasi komputer yang kita sewa. Selanjutnya, kita harus menginstal sistem operasi yang kita inginkan. Bebas mau Linux, atau Windows, itu terserah kita. Nah, ini kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari IaaS. Ini kelebihannya cepat menyesuaikan kondisi, mengurangi biaya modal, dan infrastruktur lebih stabil dan bisa diandalkan. Sedangkan untuk kekurangannya, IaaS membutuhkan pelatihan internal, kemudian keamanan dari IaaS masih perlu diperhatikan, dan sistemnya masih sistem lama yang beroperasi di cloud. Nah, kemudian contoh penerapan IaaS-nya, ini contoh populer IaaS termasuk DigitalOcean, Linode, Rackspace, Amazon Web Service, Cisco Metal Cloud, Microsoft Azure, dan Google Compute Engine atau GCA, dan masih banyak lagi lainnya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, salah pengejaan, dan pengucapan, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ke email dan nomor atau bisa komen di comment section di bawah. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua.